Oke guys, di video ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menabung. Tapi sebelum saya berikan tipsnya, saya akan ceritakan dulu mengapa menabung itu penting. Banyak dari kita semua, termasuk kalian yang sedang menonton video ini, tahu bahwa menabung itu penting, tapi kita nggak menabung. Kenapa? Karena mungkin alasan dibalik kenapa menabung itu penting belum cukup kuat ya. Jadi semoga dengan saya cerita di sini, kalian bisa mulai menabung. Bagi yang belum menabung, kita semua termasuk kalian yang berkarir ataupun punya bisnis, kita semua pasti masuk di saat dimana kita tua ya di umur 55 atau umur 60, di mana di saat kita pensiun yang kita inginkan adalah di saat kita pensiun nanti itu usia tua ini memang kan nanti tubuh kita udah nggak bugar lagi untuk bekerja keras lagi untuk bisa bertahan hidup memenuhi semua kebutuhan hidup. Yang kita inginkan adalah pendapatan pasif yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dari bulan ke bulan. Banyak orang lupa dengan hal ini karena mereka berpikiran kalau yang dia dapatkan itu adalah selamanya ya. Ini berlaku pada orang yang berkarir ataupun berbisnis. Yang berkarir misalnya gajinya 5 juta, seakan-akan 5 juta itu selamanya naik terus ya sampai dia tua, nggak ada batasnya ya. Padahal pada saat dia masuk usia tua di umur 55 tahun misalnya, perusahaan belum tentu pakai dia lagi, dan pada saat dia mencari pekerjaan berikan lagi belum tentu semudah itu karena dia harus bersaing dengan yang muda-muda yang lebih bugar-bugar ya, ataupun kompetensinya lebih upgrade ya daripada dia. Kemudian makanya penting untuk menabung supaya nanti di usia tua nggak susah bekerja lagi, nggak usah bekerja lagi. Bagi pebisnis juga sama ya, banyak yang sekarang bisnisnya berjalan dengan baik, puluhan juta ininya income-nya ya selamanya. Dia berpikir itu kan selamanya naik terus sampai tua, bagus. Tapi kita nggak tahu ya bisnis itu naik turun, dan kalau bisnis yang nggak berhasil, itu kita mulai bisnisnya baru dan itu belum tentu langsung berhasil ya. Banyak cerita di luar sana, kalian bisa lihat foundernya Victoria's Secret ya, dia bikin Victoria's Secret sebegitu berhasilnya sampai diakuisisi seketika. Bikin bisnis baru, nggak berhasil, akhirnya bunuh diri. Nanti kalian bisa cek di Google ya, itu founder dari Victoria's Secret ini. Intinya adalah, apapun profesi kalian sebagai orang yang berkarir ataupun berbisnis, harus ingat, mungkin karena yang kita mau adalah, ketika kita sampai di ujung, itu kita bisa bertahan hidup dengan pendapatan pasif. Jadi dari awal sudah berditabung nih, untuk 23 tahun dari sekarang, karena kalau kita nyadarnya terlambat 5 tahun terakhir atau mungkin setelah setahun terakhir baru nyadar, itu akan berat, sekali, nggak ada yang bisa kita lakukan, yang ada biasanya malah menyusahkan, nanti yang di bawah kita ya atau anak ya. Sehingga atau harus bantu untuk menghidupi ya anak-anak kita ya misalnya. Sekali lagi energinya belum tentu kalau ada penyakit ya untuk bisa mendapatkan pendapatan gitu, karena tubuh kita udah mulai nggak bugar lagi untuk mencari pendapatan ya di usia tua nanti. Tekankan adalah menabung itu penting, jadi tekankan nanti teman-teman bahwa menabung itu penting. Kalian belum menabung jadi haruslah segera mulai menabung, refleksi diri dan menabung dari sekarang. Oke, sekarang terkait dengan tipsnya, ada 3 tips dari saya terkait dengan cara untuk menabung. Yang pertama itu adalah menabung dulu baru pakai sisanya. Yang banyak dari kita yang konsep alur alur uangnya itu adalah ketika ada uang masuk, itu kita pakai uangnya dulu semua, lalu ada sisa berapa baru kita, tabung ya. Karena yang terjadi adalah kalau kalau seperti ini, itu nggak ada yang tersisa, malahan habis karena misalnya, sekarang akhir bulan oke dapat 5 juta, ya misalkan ini dipakai ini bayar listrik, bayar air, kemudian ada makan setiap hari sampai bulan depannya minggu kedua, 2, ketiga pas mau dapat gaji lagi, baru lihat, oh ada berapa nih sisa ditabung, udah habis malah pakai kartu kredit ya atau paylater atau paylater lain-lainnya. Itu seringkali nggak ada yang kita mau, nggak ada yang dialokasikan untuk tabungan. Kalau dari tips saya, yang saya rasa baik adalah langsung dari terima gaji itu langsung alokasikan ke tabungan terlebih dahulu ya. Siapkan rekening yang memang terpisah, kalau bisa di bank yang berbeda. Di sini pendapatan masuk ya, di sini adalah ditabung untuk masa pensiun. Jadi ketika ada uang yang masuk, langsung dialokasikan ke uang, tabungan ya, jangka panjang. Nah, berapa besar nih ini yang harus dialokasikan, semakin besar semakin, baik tentunya ya. Tapi kalau dari saya awal mungkin, kalian bisa jangan lupa, misalnya 10% dari penghasilan teman-teman ya. Bertahap dulu 10%, 20%, 30%. Jadi ketika ada uang yang masuk 10%, transfer baru pakai sisanya untuk bertahan hidup. Jadi kalau
teman-teman lakukan ini dengan disiplin dalam jangka waktu panjang 30 tahun itu pasti akan jauh lebih baik dari sisi dana pensiun yang kalian punya dibanding kalian seadanya segitu-gitu aja. Jadi ini tips yang pertama dan tips yang kedua adalah yaitu untuk investasi ya uang yang kalian sudah alokasikan itu harus diinvestasikan, jangan hanya diparkir di bank aja. Karena kalau kalian hanya parkir di bank itu nilai uangnya akan inflasi 4% ya, kegerus 4% setiap tahunnya. Jadi, apa buktinya kalian bisa refleksikan di tahun 2010, berapa harga nasi ayam yang kemudian dengan uang yang sama bisa nggak beli nasi ayam yang sama di tahun 2023 di tengah. Bisa nggak gitu kan antara 10.000 di tahun 2010 sama 10.000 di tahun 2023 itu berbeda nilainya ya. Kurang lebih itu gambaran tentang inflasi. Misalnya bukannya kecil banget rekening tabungan, jadi teman-teman buka rekening tabungan lagi, harus belajar tentang investasi, harus pastikan uangnya itu bisa bertumbuh. Kalau kalian misalnya punya uang 100 juta, kemudian portofolio investasi kalian returnnya adalah 10% per tahun, dalam 7 tahun uang kalian bisa jadi 200 juta uangnya bertumbuh ya. Jadi ketimbang kalau hanya diparkirin di bank, kalau parkirnya di bank itu uangnya sama, itu kekuatan untuk membeli itu akan berbeda karena kegerus sama inflasi tadi gitu ya. Jadi pastikan kalian belajar untuk investasi, kemudian ini nanti uangnya tidak hanya diparkirkan saja di rekening kalian, tapi diinvestasikan, tapi investasi ini juga harus yang kalian berdasarkan ini ya, jadi analisis resikonya nanti. Teman-teman harus belajar detail, tapi intinya di sini kalian harus ingat bahwa kalian harus investasikan uangnya, jangan hanya diparkirin di bank. Atau supaya uangnya bisa tumbuh, tidak termakan oleh inflasi adalah usahakan untuk tidak berhutang, terutama untuk hutang-hutang yang sifatnya adalah konsumtif. Misalnya kalian buat beli handphone baru, padahal handphone yang sekarang nggak ada masalah, lalu kalian kredit untuk beli apalagi kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya konsumtif. Kalaupun kalian harus berhutang, misalnya kalian sudah berhutang di KPR atau ada kebutuhan mobil atau kalian ambil kredit, usahakan cicilan dari hutangnya maksimal itu 20 sampai 30% dari pendapatan kalian. Jadi kalau pendapatan kalian 10 atau 5 juta, misalkan berarti 2 sampai misalkan jadi kalau 30%-nya maksimal 1.500.000 ya cicilannya. Kenapa? Supaya nggak mengganggu arus kas kalian karena kalian mau mempraktekkan yang tadi saya sampaikan ya, uang masuk langsung ada di yang tabungan. Jadi kalau misalnya ada hutang 20%, misalnya uang masuk 5 juta, misalkan dah utangnya 1 juta langsung ditabung, 3 jutanya tabung atau berapa tergantung kemampuan teman-teman mau berapa persen ditabungnya. Yang penting tidak mengganggu, jadi harus batasi juga ya untuk cicilannya, jangan sampai melebihi 30% dari pendapatan teman-teman. Usahakan kalian jadi usahakan kalian semua uangnya harus itu lunasi hutangnya ya. Jadi sampai di level 30%, kemudian usahakan untuk tidak mengambil pinjol. Ini satu hal yang selalu saya ulang-ulang. Orang karena bunga pinjol itu tinggi, sekali lagi orang bilang, "Oke, saya pinjam 1 juta, baliknya 100.000 Pak per bulan." Oh, itu 10%. Mungkin 100.000 itu angka yang kecil karena pinjamnya 1 juta, ya, itu sudah di atas 100% ya, 1 juta 1 tahun itu. Padahal secara rata-rata normal di level 10 sampai 15%, oke lah misalnya peer to peer lending ada di level 20%, tapi make sense-nya itu nggak sampai 10% per bulan. Jadi kalau bisa hindari pinjol, karena benar-benar memburu, apalagi yang ini ya, yang ilegal. Walaupun yang legal itu ada model-model sanksi di mana itu berlipat-lipat ketika bunga yang sudah tinggi ini nggak dibayar, itu per bulannya ada sanksi yang bikinnya jadi berlipat-lipat, pinjamnya 1 juta. Balikinnya jadi harus sampai puluhan juta karena sanksinya itu ditumpuk selama 2 tahun lebih, misalnya 3 tahun lebih, banyak orang sampai mati harus kasnya itu gara-gara salah ngambil tindakan ya di awalnya. Jadi saya tekankan lagi di sini kalau misalnya kalian bisa itu memang kepepet banget, benar-benar kepepet dan apa namanya tuh, eee, usahakan untuk tidak mengambil pinjol. Kemudian oke, jadi itu adalah tips dari saya terkait dengan cara untuk menabung ya. Bagaimana pertama kita adalah menabung dulu baru pakai sisanya. Jadi ada uang masuk nabung dulu ya, nabung dulu, ingat untuk kemudian nanti mulai belajar investasi yang risikonya kecil-kecil aja. Kedua adalah ingat untuk investasi jangan hanya diparkirin ya, yang kemudian itu ya, belajar investasi, kemudian untuk ini cicilan aja, cicilan tuh hutang teman-teman
usahakan maksimal itu jangan melebihi 30% dari pendapatan teman-teman ya. Yang udah nonton, thank you banget ya bahwa video ini berguna. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Saya Idris. Eh, di mana kalau teman-teman support channel ini, semoga teman-teman terbantu. Dan coba jangan lupa subscribe ya. Dengan teman-teman subscribe, itu akan membantu saya untuk belajar lagi membuat konten yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Bye-bye.